Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Oke, kita mulai tentang kepemimpinan. Secara umum, ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Taoisme yang digagas oleh Lao Tzu dan kawan-kawan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan itu adalah jelas. Jadi pemimpin itu harus jelas. Apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang ditarget. Kalau pemimpin tidak jelas keinginannya apa, targetnya apa, ya dia hanya akan membingungkan. Pemimpin itu harus jelas secara korespondensi, jelas secara koherensi, jelas secara pragmatis. Jelas secara korespondensi itu yang diomongkan cocok dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong A, kenyataannya memang A. Tidak dimanipulasi, tidak dipalsu-palsukan. Pemimpin juga harus jelas secara koherensi. Jelas secara koherensi itu konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencele. Tadi ngomong A, ya besok ngomong A, besok lagi ya tetap ngomong A. Dalam konteks dan hal yang sama. Itu namanya koheren. Kalau pemimpin tidak koheren, tadi A, sekarang B, besok C, yo rakyatnya bingung. Anak buahnya kesulitan nanti. Tadi nyuruh apa? Baru mau dijalankan, ganti lagi instruksinya. Itu yang di bawah mesti bingung. Karena pemimpinnya tidak koheren. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Pragmatis itu hasil yang diinginkan apa? Oh, saya nyuruh ini loh, hasilnya biar ini. Itu namanya jelas secara pragmatis. Nah, jadi pemimpin tahu itu yang pertama harus jelas. Tidak membingungkan orang. Apa yang dia inginkan, proses apa yang dimaksud, dan hasil apa yang dituju. Kemudian yang kedua, simple. Simple ini maksudnya kalau dia berpikir tidak bulat, to the point. Jadi tidak muter-muter dulu padahal arahnya ke situ. Bolehlah kalau waktu merancang kebijakan, berdiskusi itu rada bulat-bulat sidik, tapi begitu mengambil kebijakan ya harus simple. Begitu memutuskan ya harus tegas, jelas. Itu ciri kedua. Jangan hanya membingungkan yang dipimpin. Cari uraian, cari pernyataan, cari keputusan yang to the point. Langsung. Itu namanya simple. Tidak pakai bulat. Yang kedua itu. Yang ketiga, seimbang. Ya nanti dalam Taoisme kan terkenal sekali ajaran antara yin dan yang. Hidup ini selalu berada dalam harmoni antara yin dan yang. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada selalu ada yin dan yang, ada pasangan-pasangan. Hidup ini butuh dua dimensi ini untuk saling mengimbangi. Yin itu sering diilustrasikan sebagai yang lembut, yang itu sering diilustrasikan sebagai yang keras, yang agresif. Ini harus imbang. Hidup ini kita harus paham kapan lembut, kapan keras. Hidup ini kita harus paham kapan semangat, kapan istirahat. Hidup ini kita harus paham kapan tegas, kapan lunak. Jadi kalau kita tegas terus, yang dipimpin bubar, kaku. Tapi kalau kita lunak terus, nanti kita disepelekan.
Kapan menghukum, kapan memaafkan. Nah, ini namanya harmoni-harmoni dalam hidup. Kita harus paham ini, karena begitu salah langkah ya, akibatnya mungkin tidak kita inginkan. Waktunya kita tegas, malah kita lembek. Ya, kacau. Waktunya kita memaafkan, lembek, malah kita tegas menghukum. Lebih kacau lagi. Maka hidup harus paham keseimbangan. Ini jalan kepemimpinan yang kedua. Jalan kepemimpinan yang ketiga adalah rendah hati. Pemimpin itu harus memposisikan dirinya di bawah. Itu ada satu quotes dari Lao Tzu, sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan laut harus lebih rendah. Maka pemimpin harus siap merendah. Jadi pemimpin ini kan kalau bahasa Jawanya momong yang dipimpin. Untuk bisa momong itu kan harus memposisikan diri seperti wadah. Biar yang dimomong bisa masuk dalam wadah itu semua. Untuk bisa mewadahi kan kita posisinya lebih rendah. Seperti laut atau sungai itu kan jadi muara akhirnya aliran air. Dia lebih kuat karena dia posisinya lebih rendah. Kalau pemimpin tidak bisa merendah, tidak bisa rendah hati, ya dia tidak akan bisa menampung aspirasi rakyatnya. Maka pemimpin harusnya logikanya dia memposisikan dirinya rendah. Dialah karena yang menampung segala keinginan, menampung dan menuruti segala kebutuhan rakyatnya yang dipimpin. Jadi pemimpin harus rendah hati. Yang keempat, pemimpin harus, ini istilahnya, berani melepaskan. Katanya Lao Tzu, setelah engkau yakin telah melakukan yang harus dilakukan, mundurlah. Jangan ikut campur. Biarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan, dan alam akan menjalankan rumusnya. Jadi maksudnya apa? Jalankan tugas kita sebagai pemimpin. Setelah itu ya sudah, jangan mengklaim jasamu, jangan memamerkan kesuksesanmu, mundurlah. Biarlah setelah itu hasilnya apa, efeknya apa, manfaatnya apa, alam yang bekerja. Tugasmu sebagai pemimpin cukup jalankan tanggung jawab kepemimpinanmu sebaik-baiknya. Setelah itu sudah. Tidak usah kamu hitung-hitung lagi, kamu pamer-pamerkan lagi, kamu tunjuk-tunjukkan lagi, inilah hasilku, inilah karyaku, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur lagi. Biarkan masyarakat melakukan juga apa yang mereka inginkan sesuai kewajiban mereka, dan akhirnya alam yang akan menjalankan hukum-hukum yang ada padanya. Jadi harus berani melepaskan, karena biasanya orang itu kalau sudah bekerja, berkarya, kemudian merasa itu jadi miliknya. Ini hasilku, ini karyaku. Yang seperti ini nanti biasanya jadi sumber kesulitan, sumber kesusahan ya, karena kita mengklaim tadi. Begitu dikritik orang atau orang tidak tahu bahwa itu karyanya, atau orang menganggap karyanya jelek, macam-macam, kan terus kita jadi sedih, jadi gelisah, jadi galau ya. Ya salahnya kita sendiri, kenapa itu kemudian kita klaim, kita pamerkan sebagai karya kita. Jadi sudah, berkarya saja semaksimal mungkin, terus mundur. Uang tugas kita itu kan kewenangannya hanya sampai bekerja semaksimal mungkin. Hasilnya apa, kemudian manfaatnya, efeknya, dan lain sebagainya nanti kemana saja, itu kan di luar kuasa kita. Jadi ini pemimpin versi Taoisme paling tidak punya 5 ciri. Ini jelas, simple, seimbang, rendah hati, dan berani melepaskan. Oke, ambil nafas sebentar. Setelah ini kita masuk ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi prinsip-prinsip
yang harus dipedomani oleh seorang pemimpin. Baik, kita awali dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang pertama. Jadi prinsip ini yang kita ambil dari kitab Tao Te Ching tadi, kita ambil hal-hal yang urgent dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat, menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Jadi Lao Tzu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, kita punya yang dipimpin, berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin, berarti memahami orang lain itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ihwal yang dipimpin. Tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri, sang pemimpin. Orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana. Ini saya tidak perlu ngulang-ulang penjelasan ya, hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri. Karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita. Ya, kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas. Kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita. Ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain, tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa. Ini prinsip pertama. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental itu ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa mimpin diri kita, ya agak sulit kita mimpin orang lain. Maka seorang pemimpin dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia mimpin yang lain. Ini prinsip pertama yang bisa kita teladani dari ajarannya Lao Tzu untuk kita semua.
Ya meskipun judulnya pemimpin, kan sudah kita jelaskan minggu lalu siapa sih di antara kita yang bukan pemimpin. Kita semua paling tidak memimpin hidup kita di konteks hidup kita sendiri-sendiri. Yang pertama itu, kenali diri, kuasai diri, pimpin diri sendiri dulu. Yang benar, baru mimpin yang lain. Yang kedua, perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin di sesi Taoisme. Jadi ini penting buat seorang pemimpin. Ya pemimpin pastinya harus pertama-tama membereskan pikirannya. Pikirannya harus tertib. Maka syaratnya pemimpin yang pertama itu pinter. Ya, untuk teman-teman ya mungkin banyak dalam hidupnya terlibat dengan dunia kepemimpinan formal maupun non-formal. Perhatikan syarat pertama pemimpin harus pinter. Jadi cerdas. Maka perhatikan pikiran. Kalian yang memimpin juga harus latihan berpikir yang jernih, yang benar. Makanya Plato itu lebih merekomendasi raja yang filosof. Jadi pemimpin yang sekaligus ahli filsafat. Kenapa? Kalau orang ini ahli filsafat, dia bisa berpikir benar. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. Sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup. Kalau menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu. Awalnya kan berarti pikiran. Kenapa? Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Pemimpin itu kan yang mengarahkan, yang nuntun, yang dia pimpin. Diawali dari berpikir kan biasanya diungkapkan lewat kata-kata. Kalau pikirannya sudah rusak, pikirannya tidak jernih, pikirannya tendensius, tidak objektif, ya nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. Kalau pikiran kita isinya jorok-jorok, ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau pikiran kita isinya jernih-jernih, ya ngomongnya juga akan jernih-jernih. Perhatikan pikiran. Makanya saya sering pesan teman-teman, ayo input pikiran kita diperbaiki. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala. Karena dari situ menjelma kata-kata. Kenapa sih Pak? Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Apalagi kita yang pemimpin. Apa yang kita katakan, itu nanti yang akan dijalankan oleh yang kita pimpin. Begitu kita bicara, yaitu yang dipedomani sebagai patokan bertindak oleh orang-orang yang kita pimpin. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata, dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus, kenapa kalau dia sudah jadi tindakan? Tindakan yang asal atas petunjuk seorang pemimpin itu kan lama-lama akan jadi kebiasaan. Dia jadi norma. Pemimpinnya menyuruh upacara tiap hari Senin, ya terjadilah nanti kebiasaan upacara. Loh, kalau pemimpinnya misalnya nyuruh yang jelek, bisa dibayangkan lahir tindakan yang jelek, terus lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dari pikiran yang jelek, lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau
dia jadi kebiasaan yang jelek. Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek. Anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan, kemana-mana misalnya sesuka-suka hatimu saja, tidak usah mikir. Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter, kalau bahasa agama, akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib, rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya. Sering saya ilustrasikan kan, kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya. Orang yang terbiasa jujur, jujur akan jadi karakternya. Kalau bahasanya hadis kan, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau siddiq. Barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau kadzab. Jadi dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dulu orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah misalnya. Kok sekarang rasanya beda Pak? Kok rasanya sekarang banyak orang kok mudah marah, sudah tidak ramah lagi. Mungkin kebiasaan kita yang berubah sehingga karakter kita berubah. Kok bisa Pak kebiasaan berubah? Ya mungkin karena yang kita lakukan sehari-hari berubah, tindakan kita berubah. Dari mana kok tindakan kita berubah? Dari kata-kata. Mungkin kita dengar dari orang yang kita percaya, kita baca dari buku yang kita suka. Itu kan dari kata-kata. Akarnya kata-kata dari mana? Dari pikiran. Berarti ada mindset yang berubah. Jadi dari pikiran jadi kata-kata, dari kata-kata jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu, karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong. Mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu, mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, karena karakter pembohongmu tadi. Itu karakter. Kalau engkau orang jujur, mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang, disukai orang, dicintai orang, sehingga engkau diangkat jadi pemimpin, sehingga orang minta petunjuk padamu. Itu takdirmu. Dari mana takdir ini kamu dapat? Dari karaktermu sebagai seorang yang jujur. Kalau engkau orangnya rajin, siap-siap menerima takdirmu, mungkin kamu jadi orang sukses, mungkin kamu jadi orang tertib, mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya. Dari mana itu muncul? Karena karakter kita. Jadi wahai pemimpin, ingat-ingatlah, perhatikan pikiranmu, karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata, karena dari kata-kata akan lahir tindakan. Perhatikan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena dia akan jadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu, karena itulah nanti takdir yang engkau alami.
Maka hari ini kita mengalami apapun, kok rasanya ndak enak ya hidup kita, kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini. Coba kita cek karakter apa yang kita kembangkan. Dari mana karakter itu lahir? Dari tindakan kita yang mana saja. Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itu kah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Itu kalau kita mau menelusuri sampai akarnya. Yang dalam hal ini, hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah, ini petunjuk dari Lao Tzu. Terus, seorang pemimpin selanjutnya yang kedua. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai, berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap hasil yang jauh, hasil yang besar. Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Mengatasi virus hari ini misalnya. Loh, itu ya kita harus berani melangkah dari awal. Ya kita mimpinya kan segera virus ini selesai. Tapi kan kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres. Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh, kita punya rancangannya enggak? Sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan? Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini enggak? Kita sudah mulai melangkah enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita tidak selesai di tujuan target ratusan milnya. Yes, kita ambil contoh gampang-gampangan ya, untuk teman-teman yang kuliah misalnya, apalagi mahasiswa baru hari ini. Dan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target, saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah A, B, C, D. Itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh, ini kalau kalian tidak melangkah dari sekarang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan tugas-tugas, bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsiku apa, nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang sehingga waktunya nyusun referensinya lengkap dan seterusnya. Ini namanya langkah kecil. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita tidak mau melangkah di awal, mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam, nanti sulit ini, sulit itu, tidak melangkah-melangkah, ya perjalanannya tidak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya tidak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah, konsisten, selangkah demi selangkah, ya lama-lama nyampe. Tapi kalau diam saja, hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya, ya masalah tidak selesai-selesai. Oke.
Yang kedua nasihatnya Lao Tzu itu. Berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak. Tidak menunggu. Meskipun diawali dari satu langkah yang kecil. Kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja. Alah kalau cuma segitu aja. Loh, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Jadi dari langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil.